Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaisi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman kelas 3B yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya hingga kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi mengenai materi manajemen keuangan pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dede Fitri Nurholiza dengan NIM 2209669 dan rekan saya Meme Atia Maulidia dengan NIM 2100588, Neri Yulianti dengan NIM 2202881. Selanjutnya, materi mengenai pengertian dan fungsi manajemen keuangan pendidikan akan dijelaskan oleh Neri Yulianti. Manajemen keuangan pendidikan adalah kemampuan mengelola keuangan pendidikan, khususnya di sekolah, yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya keuangan. Manajemen keuangan pendidikan bertujuan untuk memastikan sekolah memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen keuangan pendidikan adalah 1. Untuk menyusun anggaran. Sekolah dapat menyiapkan rencana anggaran keuangan untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sekolah tersebut dengan memperhatikan skala prioritas. 2. Mengelola pendapatan dan pengeluaran. Sekolah dapat menyiapkan dan mengelola sumber daya keuangan yang tersedia sesuai dengan anggaran yang telah disusun. 3. Menyusun laporan keuangan. Sekolah dapat menyiapkan laporan keuangan yang terperinci dan tepat waktu untuk menginformasikan kondisi keuangan sekolah kepada pihak yang berkepentingan. Ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama, perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, dan menganalisis alternatif pencapaian tujuan untuk mencapai sasaran. Dalam pengelolaan keuangan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Hemat sesuai dengan kebutuhan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar keperluan kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua, pembukuan. Pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha. Yang kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Dalam pengelolaan keuangan, hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Yang ketiga, pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk pemeriksaan, yaitu pertama, pemeriksaan laporan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. Yang kedua, pemeriksaan operasional, yaitu pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Laporan keuangan ini dapat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, dan lain-lain.
Sumber dana pendidikan. Sumber dana yang diperoleh sekolah dasar didapat dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, bantuan pemerintah. Dalam pemberian bantuan dari pemerintah ini disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Mata anggaran dan besarnya dana untuk jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin harus benar-benar sesuai dengan anggaran tersebut. Selain DIK, pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah. 2. Orang tua peserta didik. Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Pendanaan ini juga sering disebut dengan iuran komite. Dalam pendanaan ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, dana tetap bulanan. Dana tetap bulanan adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulannya selama menjadi peserta didik. Yang kedua adalah dana insidental yang merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru dan pada umumnya hanya dibayar 1 kali selama menjadi peserta didik. Yang ketiga yaitu dana sukarela, adalah pendanaan yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik ataupun orang tua peserta didik itu sendiri. 3 yaitu masyarakat. Pendanaan dari masyarakat juga disebut dengan pendanaan sukarela, baik pribadi maupun dari lembaga atau badan usaha milik pemerintah ataupun swasta sebagai bentuk peduli terhadap kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Yang keempat, dana dari alumni. Dana dari alumni ini adalah pendanaan yang diterima untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Dalam hal ini, bantuan tidak hanya berupa uang, akan tetapi buku, perlengkapan sekolah, maupun penghadiahan yang diberikan alumni kepada sekolahnya. Prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, dari mulai sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dengan adanya transparansi keuangan, sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Selain itu, transparansi juga bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas formasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada 3 syarat utama dalam terciptanya akuntabilitas publik, yakni yang pertama, adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah. Yang kedua, adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah dan biaya murah serta proses yang cepat. Ketiga yaitu efektivitas. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan. 4. Efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan input dan keluaran output atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan studi lapangan, pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan sudah dilakukan dengan baik di SDN Tegal Sari. Di SD tersebut, yang menjadi sumber dana keuangan pendidikan didapat dari bantuan pemerintah berupa dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, maupun dari bantuan orang tua
peserta didik apabila dana BOS tidak mengcover kebutuhan sekolah. Biasanya sebelum dana BOS cair, kepala sekolah, guru, komite, dan semua perangkat sekolah melakukan rapat terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan sekolah. Setelah disepakati, nantinya setelah dana BOS cair, langsung dibelikan dengan kebutuhan yang sudah disepakati di awal. Dalam manajemen keuangan pendidikan di sekolah SDN Tegal Sari juga melakukan perencanaan, perorganisasian, pengalokasian dana, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui operator sekolah yang akan nantinya dikirimkan melalui daring. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.